Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal yaitu tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa contoh soal juga yang berhubungan dengan menentukan HP dari pertidaksamaan nilai mutlak. Kita juga sudah bahas ada beberapa sifat yang harus kalian ketahui untuk mempermudah kalian untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Karena untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, salah satu cara yang bisa kalian gunakan adalah dengan menggunakan sifat-sifat pada pertidaksamaan nilai mutlak, atau kalau seandainya ingin menggunakan definisi juga bisa sebenarnya. Oke. Nah, sahabat excellent, kita langsung lihat untuk contoh soal yang lainnya. Nah, kalau pada video sebelumnya kita udah bahas beberapa bentuk contoh soal Nah, ini adalah bentuk soal lainnya yang nanti mungkin akan kalian temukan ketika mengerjakan soal tentang menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Kita tulis ulang soalnya tadi katanya adalah 2. Nah, ini bacanya itu harus dari tengah sahabat excellentnya. Jadi harga mutlak X dikurang 1 itu besar dari 2, terus dia kecil dari 4. Nah, bentuk seperti ini sebenarnya bisa kita rubah gitu maksudnya kita pisahkan bentuknya. Jadi harga mutlak X dikurang 1 tadi boleh kita tuliskan seperti ini. Jadi harga mutlak X gitu dikurang 1, dia akan besar dari 2 dan, nah harus pakai dan dan bukan atau kalau atau kita salah, harus dan. Nah, kemudian kalian baca lagi dari tengah lagi kalau tadi kan dari tengah ke kiri sekarang dari tengah ke kanan. Berarti kita dapatkan harga mutlak X dikurang 1-nya kecil dari 4. Nah, tujuan kita merubah bentuknya itu adalah untuk mempermudah kita menggunakan sifatnya nanti dalam menentukan himpunan penyelesaiannya Oke, untuk yang pertama kita ambil dulu untuk yang pertama tadi, yaitu harga mutlak untuk X dikurang 1. Oke, ini tinggal harga mutlak untuk X dikurang 1 itu besar dari 2. Kalian ingat lagi sifatnya. Sifatnya itu adalah jika harga mutlak X itu besar dari A maka berlaku maka berlaku, atau jika harga mutlak X besar dari A katanya jika dan hanya jika X-nya itu kecil dari min A, atau harus pakai atau X-nya itu besar dari A. Nah, ini dia bunyi sifatnya. Sekarang kita bisa gunakan sifat ini. Yang menjadi X di sini siapa? Berarti X kurang 1 menjadi X-nya. Berarti X dikurang 1. Kita ambil sifat yang pertama tadi, kecil dari min A. A-nya adalah 2, berarti min 2. Maka X akan kecil dari min 2, negatifnya pindah luas ditambah 1 pindah luas, maksudnya X kecil dari min 2 tambah 1 adalah min 1. Oke, kita simpan dulu. X-nya kecil dari min 1. Oke, karena ini atau berarti ada satu lagi di sini untuk X besar sama A. atau untuk X besar sama A, X-nya tadi adalah harga mutlak X kurang 1 besar dari A-nya itu adalah 2. A-nya adalah 2 Oke. A-nya tadi adalah 2. Oke, kita selesaikan. Di sini, ini nggak pakai harga mutlak lagi langsung X-nya. X dikurang 1 besar dari A. A-nya adalah 2. Oke, kita selesaikan. X besar dari 2, negatif 1-nya pindah luas tambah 1. Berarti kita dapatkan X-nya besar dari 3. Nah, ini kita simpan dulu. Kita buat aja ini adalah untuk pertidaksamaan yang pertama Oke, yang kedua kita ambil lagi karena ada 2 tadi harga mutlaknya. Nah, kedua kita ambil yang ini. Untuk harga mutlak X dikurang 1 kecil dari 4. Kira-kira sifat yang berlaku yang mana? Kalian masih ingat Sifatnya adalah jika harga mutlak X dia kecil dari A maka dia berlaku maka berlaku itu adalah X besar saja besar dari min A kecil dari A. Nah, kalau dia besar tadi pakai atau, tapi kalau besar tadi pakai atau kalau dia kecil di sini berarti dia pakai dan, atau kita gabungkan X-nya Oke, sekarang kita langsung gunakan sifat ini karena bentuk ini itu sudah sama dengan bentuk ini. Nah, kita langsung bisa gunakan. Nanti dia akan sama dengan X. Oke, kita tulis ulang min A kecil dari A X-nya siapa? X-nya adalah X kurang 1. Kita masukkan X kurang 1 besar dari A-nya adalah 4 min A, berarti min 4 kecil dari ini A-nya 4. Nah, langkah berikutnya itu adalah yang di tengah itu
atau yang ada X-nya itu ya. Jadi X-nya itu harus sendirian di situ. Jadi kalau dia punya kawan, maka kawan itu harus kita hilangkan atau kita habiskan. Gimana cara menghabiskannya? Siapa kawan X di sini? Yaitu -1. Nah, -1 ini harus kita habiskan atau kita buat dia sama dengan 0. Caranya gimana? -1 itu supaya 0 itu kan kita tambahkan dengan 1. Kita tambahkan dengan lawannya ya. Jadi -1 itu kan kawannya adalah positif 1. Jadi -4 kita tambahkan dengan 1. Nah, ini juga ya, X dikurang 1 ditambahkan dengan 1. Nah, di ruas yang di sebelah sini juga kita tambahkan dengan 1. Jadi semua ruas baik kiri, tengah, dan kanan itu kita tambahkan dengan 1 semuanya. Kenapa ditambah 1? Supaya -1-nya bisa habis atau bisa hilang atau sama dengan 0 ya, sama dengan 0. X kan kalau kita tambah 0 kan 0, atau X kurang 0, X kalau kita tambah 0 kan hasilnya X, atau X dikurang 0 hasilnya juga X ya. Oke, maka ini kalau kita jumlahkan -4 ditambah 1 adalah -3. Oke, ini makanya tinggal adalah X. Nah, ini adalah 5. Nah, ini kita sebut dengan pertidaksamaan yang kedua yang kita dapatkan tadi. Nah, apakah selesai sampai di situ? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya di sini, karena kita tadi mendapatkan dua bentuk ya, ada pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kalian harus gambarkan lagi nilai X-nya itu pada garis bilangan. Nah, kita akan dapatkan irisannya nanti. Oke. Kita lihat di sini ya untuk nilainya. Oke, kalian lihat di sini untuk nilainya itu adalah yang pertama ada -1, X-nya adalah -1, kemudian ada 3, ada -3, ada 5. Berarti kan yang paling kiri itu kan -3 ya. Yang paling kiri itu ada di -3, kemudian ada -1, kemudian ada lagi 3, dan kemudian ada 5. Nah, ini dia nilai-nilai X tadi yang kita dapatkan dari pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan yang kedua ya kan. Oke, berikutnya sekarang kalian tinggal arsir saja. Nah, cara mengarsirnya, oke, kita luruskan dulu ya garis bilangannya. Oke. Nah, seperti ini ya, tadi ada -3. Nah, karena -3 paling kecil ya, jadi posisinya harus paling kiri. Oke, kemudian ada -1, kemudian ada 3, kemudian ada 5. Nah, kira-kira garis bilangannya seperti ini. Kalau pada kertas berpeta ya kalian boleh ya menuliskan memang sesuai dengan kalau sesuai dengan garis bilangan satu kotaknya mewakili untuk satu angka ya boleh. Kalau di sini kalaupun tidak juga tidak masalah ya. Yang terpenting itu nanti kan adalah himpunan penyelesaiannya itu bisa terlihat gitu ya. Oke. -1, kalian cek dulu satu-satu. Untuk X kecil dari -1, nah kalau kecil berarti di sini ya, kalau dia kecil, nah ini kan daerahnya kalau kita bagikan seperti ini ya, nah gitu. Kalau X kecil -1, kira-kira arahnya kemana? Arahnya itu ke kiri, nah ini arahnya, ya kan? Arahnya ke kiri. Nah ini adalah untuk X yang kecil dari 1. Oke, boleh untuk meneruskannya kasih panah aja. Kemudian X besar dari 3, arahnya kemana? X besar dari 3. Oke, kita pilih warna yang berbeda ya, biar nanti kelihatan irisannya di mana ya. Kalau X besar dari 3, tentu kan arahnya ke kanan. Oke, arahnya ke kanan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian berikutnya siapa lagi? Nah, berikutnya itu adalah nilai untuk X besar, X besar dari -3. Ya, X besar dari -3, kecil dari -5. Di mana kira-kira? Oke, saya gunakan warna yang beda lagi. Kita coba warna yang lain ya. Di mana kira-kira X-nya itu besar dari -3 dan kecil dari 5. Oke, kita mulai dari X besar -3. Berarti kan arahnya ke sini ya. Nah, di sini. Ya kan? -3. Oke, di sini ya. Terus 5, X-nya kecil dari 5, berarti di sini. Nah, gitu, ini dia daerahnya. Nah, ini adalah daerah untuk X yang besar dari -3 dan X kecil dari 5. Oke, kalau saya arsir, nah gitu ya, kelihatan. Oke. Nah, gitu. Untuk menentukan arsirannya, maksudnya untuk menentukan irisannya, kalian cukup perhatikan saja. Oke, kita ganti dulu warnanya. Kalian cukup perhatikan saja mana arsiran yang paling banyak ya, atau arsiran yang terarsir paling banyak. Nah, udah kelihatan ya di sini ya. Kelihatan ya di sini.
Ini sudah terarsir daerah ini, terarsir sebanyak 2 kali. Lihat warnanya, ada warna pink dan warna biru. Kalau untuk yang di tengah ini tidak. Kenapa? Karena arsirannya cuma satu, hanya warna pink saja. Kalau di sini juga sama. Nah, ini kan arsirannya paling banyak juga, yaitu 2 ya, ada warna merah dan warna pink. Oke, saya jelaskan ya. Nah, di sini. Nah, disitulah terletak irisannya. Jadi untuk daerah yang di sebelah sini tentu saja tidak, di tengahnya juga tidak ya, karena ini terarsirnya cuma 1 kali, ini juga 1 kali, ini juga diarsir 1 kali. Yang diarsir paling banyak itu adalah yang di bagian di sini ya. Nah, di sini dan di sini. Nah, jadi cara untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya itu adalah, nah ini karena dia posisinya seperti ini ya, gitu ya. Nah, dia di tengah, ini berkumpul di tengah gini. Kalau kita warnai lagi, nah gitu ya, kelihatan ya. Jadi X-nya itu kalian tuliskan di tengah. Nah, gitu. X-nya dituliskan di tengah. X-nya itu kalian perhatikan, ini kan -3 ya. -3 itu kan arahnya ke kanan, ya kan? Arahnya ke kanan dia. Oke, kita ganti lagi warnanya biar lebih jelas ya. Oke, arahnya ke kanan. Nah, gini ya. Berarti udah pasti X-nya besar dari -3. Besar dari -3. Kemudian untuk -1-nya arahnya ke kiri. Berarti kecil dari -1. Nah, karena dia ada 2 daerah di sini, ini kan untuk yang pertama ya, untuk yang kedua ada 1 lagi di sini, berarti kan tambahkan atau. Nah, atau gitu ya, atau yang 1 lagi kan di sini. Nah, lihat 3-nya arahnya ke kanan, berarti X besar dari 3. Nah, kemudian ini ada 5, arahnya ke kiri ya. Berarti X kecil dari 5, boleh tambahkan X anggota bilangan real. Nah, gitu. Nah, ini penting juga ya sahabat excellent ya, menuliskan HP untuk ketidaksamaan. Oke, di sini kalau kalian menemukan, nah misalkan seperti ini, satunya ke kiri, misalkan ya ini untuk HP-nya, satunya ke kanan. Nah, itu penulisannya harus pakai atau. Misalkan di sini ada angka -1, misalnya di sini ada angka 3 ya. Berarti menuliskannya itu X kecil -1, kita pakai atau X besar dari 3, pakai atau. Tapi kalau dia posisinya di tengah seperti ini, nah seperti yang kita tadi ya, yang kalau dia seperti ini, misalkan sini ada -1, sini ada 3, tidak boleh pakai atau. Nah, ini harus digabung saja. X, misalkan dia -1 kan ke kanan ya, besar -1, 3-nya ke kiri, berarti kecil dari 3. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini kecil? Artinya kenapa tidak ditambahkan tanda sama di sini ya? Sesuai dengan soalnya dari awal ya, dari awal tadi semuanya ke kecil. Ini juga tidak pakai tanda sama dengan ya, besar saja. Nah, ini juga X besar dan kecil, jadi tidak ada tanda sama dengannya. Jadi kalian tidak usah tambahkan tanda sama dengan. Jadi mengikuti saja bentuk soal atau bentuk nilai X yang kita dapatkan dari sifatnya tadi. Oke, bagaimana sahabat excellent? Paham ya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.